Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Muhammad Azril Nasution kembali menyapa Anda lewat program Dialog. Tentunya hari ini pada edisi Jumat 26 Januari 2024. Ya pemirsa, gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 ini mengangkat moto Bersatu Kita Juara akan diselenggarakan di dua provinsi yang berbeda, yakni Aceh dan juga Sumatera Utara. Dan tepatnya akan berlangsung di tanggal 8 hingga 20 September 2024. Gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 ini akan menampilkan disiplin olahraga dan tentunya akan ada salah satu cabang olahraga bela diri yang mana termaktub di dalamnya ada tarung derajat dan juga karakter yang sukses banyak meraih prestasi pada PON ke-20 di Papua kemarin. Lantas seperti apa kemudian terkait kesiapan dan juga persiapan dari kedua tim ini untuk kembali menorehkan prestasi yang gemilang di PON 2024 nanti, dan seperti apa pula nanti kisah dari teman-teman kita, khususnya rekan-rekan atlet ini yang berhasil menuai prestasi untuk mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara di kancah nasional. Tentunya pemirsa, untuk itu kami hadirkan pula telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386 dengan tema yang kami bawa pada sore hari ini, yakni target medali cabur bela diri di PON 2024. Dan tentunya telah hadir bersama kami narasumber-narasumber yang hebat untuk bersama kita 1 jam ke depan. Yang pertama, beliau adalah yang terhormat Bapak Delvinus Rumahorbo ST selaku Kabid Binpres Forki Sumatera Utara. Selamat sore Pak. Selamat sore. Kabarnya gimana Pak? Sehat. Salam Luar olahraga. Biasa. Sportif Jaya. Sportif Jaya. Itu menjadi tagline juga ya Pak? Iya. Oke, kalau PON 2024 ini bertagline dia bersatu kita juara, tapi kalau kita katakan salam olahraga, sportif dan Jaya. Baik, terima kasih Pak Delvinus. Saya panggilnya Pak Rumahorbo atau Pak Delvinus ini lebih enak ya? Boleh, dua-duanya boleh. Boleh Pak dua-duanya Delvinus ya, juga tapi boleh. saya lebih kenal secara media Pak Delvinus yang sering Siap. masuk media. Siap. Dan yang kedua, beliau adalah Ketua Umum Pengprov Kodrat Sumatera Utara yang terhormat Bapak Tasimin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tasimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam olahraga. Sportif Jaya. Alhamdulillah, sportif Jaya. Dan pemirsa, telah hadir pula bersama kami di Studio 2 TVRI Sumatera Utara, rekan-rekan dan juga teman-teman atlet yang berprestasi hari ini. Terlebih dahulu saya sapa, salam olahraga. Sportif Jaya. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan dan saya harapkan juga nanti suportifnya hadir di PON 2024 bagi kalian dan juga teman-teman kita yang lainnya nantinya. Baik pemirsa, sekali lagi tema yang akan kami persembahkan di sore hari ini yakni target medali cabur bela diri di PON 2024. Untuk itu kita akan pertanyakan terlebih dahulu terkait kontemplasi dari PON Papua yang kemarin siogianya kita menaruh prestasi juga. Saya mulai dari Pak Delvinus, apa yang menjadi kilas balik cerita kita hingga mempersiapkan atlet ini di 2024 nanti? Pak Delvinus, silahkan. Baik, untuk karate kita memang pada tahun 2021 ya, PON yang lalu, kebetulan kurang berhasil lah. Kurang berhasil. Kita hanya dapat meraih 2 perak, 5 perunggu. Jadi ya itulah situasinya, karena sekarang ini PON memang semua orang kepengen menjadi juara. Tapi untuk PON kali ini kita ingin lebih serius menghadapinya. Saya kira dengan tekad anak-anak, para atlet, kita bertekad untuk mempersembahkan 2 medali emas. Baik, tadi Pak Delvinus mengatakan ada 2 perak dan 2 perunggu yang dipersembahkan perunggu untuk Provinsi Sumatera Utara di PON Papua 2020 kemarin, 2021. 2021 ya, begitu. jadinya. Kalau bisa dikatakan mengapa kita tidak bisa memperoleh medali emas? Apakah terkait rival yang begitu kuat saat itu? Banyak hal tidak terceritakan lagi sekarang. Boleh ceritakan satu persatu, Pak. Kebetulan waktu itu memang Pak Gubernur juga hadir, Ya. Pak Ketua KONI, Pak Lubis juga, John Lubis hadir. Beliau sempat mengancam sih, udah karate nanti nggak usah dipertandingkan di Sumatera Utara sampai begitunya. Nah, tapi makanya saya bilang kita tidak usah ke situ lagi, kita melihat ke depan bahwa karate Sumatera Utara bisa bangkit. Ya. Kalau berbicara tentang bangkit, pasti ada sesuatu hal yang ingin memberikan ataupun di dalamnya tercantum motivasi yang kuat dari PON Papua kemarin. Apa yang menjadi motivasi kuat Pak Delvinus ini untuk bangkit di PON 2024 nantinya?
Yang pertama, kita akan bertindak sebagai tuan rumah. Ya. Dan kita tidak ingin dipecundangi lah di kandang sendiri. Nah, ini yang selalu kita tekankan kepada para atlet. Ya, kalau di sini kita nggak bisa juara, kapan lagi? Gitu. Nah, walaupun selama ini di tempat lain kita setiap gelaran PON kita meraih medali emas mulai tahun 2000. Ya, sedikit bocoran bahwa target emas untuk karate di PON 2024 ini adalah 4 emas, begitu Anda katakan di beberapa media? Atau lebih bahkan? Enggak, kita lebih melihat kemungkinan sekarang ini lebih realistis dengan 2 lah. Dengan 2 saja. Nah, kita sih berharap bisa lebih lagi. Baik, tahan kembali Pak Delvinus. Saya juga akan mengalamatkan pertanyaan yang sama kepada Pak Tasimin ini selaku Ketua Pemprov Kodrat Sumatera Utara ini. Apa yang menjadi kontemplasi story kita atau cerita kilas balik kita dari PON Papua kemarin yang bisa kita petik untuk PON 2024, Pak? Baik, alhamdulillah pada PON ke-20 di Papua kemarin, jadi tarung derajat Provinsi Sumatera Utara mengirimkan 2 atlet. Ya. Kita waktu itu diberi target 1 perak oleh KONI. Alhamdulillah kita dapat 1 emas, 1 perak. Jadi 2 atlet yang kita kirimkan, alhamdulillah pulang bawa medali. Jadi di PON 21 yang akan datang, kita kebetulan tuan rumah. Maka pada saat itu saya ini kan Ketua Pemprov Kodrat Sumatera Utara periode pertama waktu itu. Kita sebelumnya belum pernah dapat emas. Alhamdulillah itu yang menjadi satu moto kita pada saat kita musprop untuk menghantarkan emas. Dan alhamdulillah kemarin aklamasi terpilih kembali untuk periode kedua. Maka kita punya target insya Allah walaupun nggak gampang tapi kita optimis, kita berusaha dan berikhtiar maksimal untuk paling tidak kita bisa dapat juara umum 3. Juara umum 3? Ya, dengan 3 emas lah. 3 emas pastinya. Ya. Artinya untuk mencapai itu kita melakukan satu usaha yang nggak biasa gitu. Ya. Jadi kami alhamdulillah sejak bulan Maret tahun lalu, tahun 2023, hasil dari Porprov Sumatera Utara itu kita sudah tentukan dan sudah ditetapkan oleh KONI Sumatera Utara ada 22 atlet kita yang terdiri dari 21 kelas. Ya. 9 kelas petarung putra, 6 kelas petarung putri, dan 6 kelas untuk seni gerak. Jadi ada 21 kelas dan atletnya ada 22. Kita sudah karantinakan. Jadi kita alhamdulillah secara swadaya ya kita membangun satu pusat latihan yang disebut kawah. Yang disebut dengan kawah derajat, dilengkapi dengan mes atlet. Area latihan untuk indoor, outdoor, kolam renang dan lain sebagainya. Jadi mereka memang kita pusatkan. Kita ingin serius. Jadi kepalangan mandi basah. Gitu. Maka kita susun sedemikian rupa, kita rancang semua program latihan, makanan, bahkan sampai penggunaan handphone juga kita batasi. Istirahatnya, ya. Jadi mereka kita pusatkan betul selama lebih kurang 2 tahun lah untuk berikhtiar maksimal menggapai target yang dimaksud tadi. Ya, berbicara target yang akan diraih secara maksimal ini kan butuh yang namanya proses yang tidak mudah, tidak ujuk-ujuk. Abang-abang yang dan juga kakak-kakak yang cantik ini menjadi seorang atlet yang berprestasi. Mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat luas ini bagaimana prosesnya kalau mengingat bahwa ada daerah-daerah dan juga kota. Mengingat Sumatera Utara ini ada 33 kota dan kabupaten di Sumatera Utara. Bisa diceritakan, Pak? Baik, tarung derajat kebetulan di Sumatera Utara ada 22 pengcap dan pengkot, pengurus cabang untuk kabupaten dan pengkot untuk kota. Jadi dari 22 kabupaten itu kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan Porprov. Porprov perdana untuk tarung derajat. Berarti pekan olahraga provinsi ya? Yang kayak paling tinggi. kayak ponnya lah untuk di provinsi ini lah. Jadi tarung derajat hari ini alhamdulillah sudah berkembang secara nasional juga dinamis. Semua juga melakukan program-program latihan, bukan cuma kita kan gitu. Termasuk di Sumatera Utara, cabang, kota juga mereka terus berkembang. Maka dinamis, maka kita merekrut untuk dan ini kan sumbernya hasil Porprov. Hasil Porprov inilah maka kita
panggil orang-orangnya, mana yang bersedia untuk mengikuti program-program yang sudah dibuat oleh pengurus Provinsi Tarung Derajat Sumatera Utara dalam rangka suksesi untuk PON. Artinya kan dibutuhkan keseriusan semua pihak, antara pelatih, atlet, dan juga pengurus. Tiga-tiganya harus bekerja sama dengan baik. Nah, jadi kalau memang atletnya serius, kita pun lebih serius lagi. Jadi kalau atletnya indisiplin, kita nggak mau. Coret langsung. Coret. Begitu yang selalu dikatakan di beberapa media, Pak. Karena memang kita mau serius kan. Kalau untuk menemukan atletnya sendiri, ada kesusahan tidak untuk di tarung derajat ini? Mengingat kalau saya pribadi, mungkin pemirsa yang ada di rumah sana ini masih sedikit awam terkait tentang olahraga tarung derajat ini, Pak. Iya. Jadi alhamdulillah tarung derajat ini sebagai olahraga asli Indonesia sama dengan pencak silat, bahkan pendirinya masih hidup sekarang, sang guru atau yang lebih kenal dengan AA Boxer. Beliau selalu mengajarkan nilai-nilai moral, etika kepada kita. Maka di tarung derajat itu bagaimana kita bisa menguasai diri sendiri. Itulah yang disebut dengan pribadi mandiri. Ini logo-logonya ini pribadi mandiri. Jadi memang kita ini akhlak, etika, attitude itu menjadi satu hal yang penting dalam untuk mensukseskan atau kesuksesan daripada atlet tersebut. Apakah hal itu juga sinkron ada dengan yang saya dapatkan terkait moto dari tarung derajat ini? Ada satu hal yang menarik, yakni persaudaraan tarung derajat yang berbunyi aku ramah, bukan berarti takut, aku tunduk, bukan berarti takluk. Hal tersebut juga selalu diimplementasikan kepada para atlet-atlet kita agar mereka memiliki kekuatan untuk bersikap baik, budi luhurnya. Iya. Dan itu akan diucapkan di setiap kita akan memulai latihan sebelum doa, dan kita juga patut bangga ya, bahasa Indonesia hari ini yang di tarung derajat ini juga digunakan di negara-negara tetangga. Alhamdulillah sekarang tarung derajat bukan hanya ada di Indonesia, kita ada di Malaysia, ada di Thailand, ada di Myanmar, ada di Laos, ada di beberapa negara Asia Tenggara, itu sudah ada 10 negara. Dan mereka semua juga menggunakan bahasa Indonesia. Pelatihnya? Ya, pelatihnya ada dari pelatih kita. Kita kemarin juga datangkan salah satu pelatih internasional untuk melatih di tempat kita selama 1 minggu. Ada guru Yayan dari Bandung, beliau yang sudah melatih di Malaysia, di Laos, di Thailand. Itu kita juga panggil untuk melatih di Kawah Derajat Sumatera Utara agar para atlet-atlet kita bisa menambah wawasan, menambah teknik dan lain sebagainya. Baik, tahan kembali Pak, nanti juga akan saya tanyakan apa yang mungkin menjadi keunggulan dari tarung derajat ini, kalau mengingat bahwa bela diri ini bisa dibilang adalah fisik yang paling ditonjolkan. Full body contact. Full body nantinya. Saya kembali ke Pak Delvinus ini, kalau mengingat tadi banyak hal yang disampaikan dari Pak Tansim ini terkait tentang motonya juga, bahwa yang ditanamkan adalah perilaku dan juga etika baik moral dari si para atletnya ini. Kalau di karate sendiri kan ini kalau bisa dikatakan bukan berasal dari Indonesia, yakni Jepang. Apa yang bisa dipersembahkan ke masyarakat luas ini untuk bisa kita ketahui karate ini juga bisa menjadi prestasi bagi anak-anak muda Indonesia? Saya kira sama ya dengan tarung derajat, itu selalu menanamkan kedisiplinan, ya, terus menjaga hal-hal yang baik. Biasanya kan ya kegiatan-kegiatan seperti ini pasti didirikan dengan tujuan dan maksud yang baik. Nah, tinggal kepada para atlet meneruskannya. Salah satunya di karate itu kan ada sumpah karate yang selalu disebutkan. Ada tradisi kita sebelum dan sesudah latihan mengucapkan sumpah ini. Mulai dari yang pertama, sanggup memelihara kepribadian, sanggup patuh pada kejujuran, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun. Yang paling berat, sanggup menguasai diri. Nah, ini, jadi ada 5 ini sumpah karate yang selalu tradisi kita disebutkan sehingga tertanam betul nilai-nilai moral itu. Mungkin sebelum kita break Pak, bagaimana pula terkait tentang menjaring atlet di karate sendiri? Menjaring atletnya memang sama seperti yang dari tarung derajat. Kita ini melalui porprov yang terakhir. Tetapi untuk PON ini memang kita sudah sampaikan bahwa porprov itu tidak satu-satunya pintu menuju ke PON. Nah, ini mereka ini saat ini kan sedang dibina dalam Pelatda. Jadi masih panjang prosesnya, karena bukan hanya teknik tetapi juga mental. Dengan
atmosfer yang begitu semua orang kepengen menang di sini. Semua cabang-cabang olahraga lain melihat, semua pemerintah provinsi melihat. Nah, jadi bukan tidak mungkin di sini juga akan banyak yang punya kepentingan. Nah, itu tadi yang kita jaga. Jadi yang paling tidak kita mempersiapkan atlet kita, Baik. mereka harus bisa all out lah. All out dalam setiap prosesnya ya. Iya. Baik pemirsa, lantas bagaimana pula terkait proses yang harus dan tengah dilalui dari setiap para atlet ini untuk bisa melakukan yang terbaik dan mendulang prestasi pada setiap gelaran-gelaran yang mereka temui khususnya di PON 2024 ini. Sesaat lagi kami akan antarkan pemirsa untuk Anda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Olahraga, tentunya dengan tema menariknya target medali cabur bela diri di PON 2024. Sudah dibuka dengan beberapa perspektif dari kedua narasumber yang hebat terkait tema kita ini. Kalau siogianya kita melihat bahwa PON 2024 ini sepertinya akan menjadi antusias sekali untuk masyarakat yang di rumah sana tonton. Dan khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara ini, kita sebentar lagi akan melihat beberapa visual dari kedua tim tersebut yang siogianya telah berlaga dan juga melihat apa aja nanti yang bisa dipersembahkan kepada masyarakat luas. Kita menunggu dari tim kita ini untuk melihatkan dan juga mempertontonkan visual kita. Silahkan teman-teman. Nah ini dia. Ini yang pertama sepertinya karate ya Pak. Boleh Karate. dari Pak Delvinus memberikan satu tanggapan atau komentarnya terkait yang ada di sana. Iya baik, kebetulan ini para atlet sedang melakukan pelatihan lebih kepada fisik, dan ada juga ini seperti ini mereka sudah berlatih teknik. Nah ini atlet kata kita sedang melakukan latihan kata. Nah ini kemudian ada pertandingan di mana ya? Oke. Kejurda ya? Ya di Kejurda kemarin. Ini ada kelas-kelasnya juga begitu Pak? Ada. Boleh diinformasikan kelas yang Jadi dimaksud ini seperti apa? kan di karate itu sendiri ada 7 lapis pembinaan, mulai dari usia dini, kemudian pra pemula, kemudian pemula, ada kadet, ada junior, ada under 21 dan seniornya. Kalau di Jadi- karate sendiri menampilkan kekuatannya apa sih Pak yang bisa ditawarkan? Kekuatan gayanya atau seperti apa tekniknya? Kan kalau di karate itu ada 2 nomor pertandingan, kata dan kumite. Ya. Kalau kata itu sendiri ada 2 nomor juga, nanti kata perorangan dan kata bergu. Nah kata bergu itu nanti juga berkembang lagi waktu final perebutan medali, ada namanya bungkai. Jadi aplikasi dari kata yang dimainkan. Nah untuk kumite sendiri, kumite ini kan akan dibagi kelasnya berat badan sesuai dengan berat badan. Nah begitu. Itu saya juga melihat ada putri ya Pak yang menoreh prestasi. Iya. Bisa diceritakan yang putri tersebut menoreh prestasi di bidang juara berapa maksudnya? Ini waktu kejuaraan Porprov. Nah ini waktu di Surabaya kita ikut open turnamen yang UNES ya. Di sana kebetulan ada diikuti beberapa negara juga. Oke. Kalau Dan- untuk yang prianya Ada ikut sama di situ. ada meraih prestasi berapa? Hampir semua final kita. Kebetulan memang ada beberapa atlet seperti Jawa Timur juga turun di situ. Tapi memang ya puji Tuhan kita waktu itu bisa rata-rata final. Ini yang ada dua kelas rata-rata lah. Kita kemarin dapat juara umum untuk kategori senior. Oke, bisa dikatakan bahwa setiap gelaran tersebut Provinsi Sumatera Utara ini bisa dikatakan tetap mendulang prestasi Masih ya, mendapatnya. Pak Delvinus. Baik, kita juga akan melihat ataupun mempersaksikan terkait tentang dari tarung derajat ini untuk visualnya agar bisa mendapatkan informasi yang lebih dan juga pengetahuan dari kita untuk masyarakat. Dari Pak Tan sini bisa diinformasikan? Ya, ini salah satu kejuaraan lah Ya. di tarung derajat. Saya kurang jelas ini. Oke. Ini waktu kapan? Ya karena kita memang ada kejuaraan-kejuaraan yang rutin kan. Ada mulai dari provinsinya, porprovnya, kemudian Kejurda, ada Porkot, ada Piala Wali Kota, ada macam-macam lah kan gitu kan. Oke.
dalam setiap pertandingan ini apakah ada sesuatu hal yang mungkin saja bisa dikatakan ini agar teman-teman tim atlet ini menjaga agar tidak emosional? Kalau saya melihat ini ketika saya bertarung sudah emosional rasanya, Pak. Betul. Ya, bisa diceritakan Pak Tansibi? Ya memang semua atlet dituntut untuk tetap menjaga agar tidak emosional. Ya. Semakin emosional dia semakin kalah dia. Ya. Semakin terbawa emosi dia semakin nggak baik dia kan untuk ininya. Jadi memang dari proses latihan pun sudah dijaga bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Oke, lantas di tarung derajat, Pak, apa yang mungkin bisa dikatakan tadi ada kalau di karate ada yang namanya kumite dan juga kata. Kata. Iya. Kalau di tarung derajat? Di tarung derajat ada petarung putra. Heeh. Petarung putra itu ada 9 nomor, 9 nomor. 9 kelas. Ada petarung putri, ini ada 6 nomor. Dan ada seni gerak. Ya, seni gerak ada 6. Jadi total ada 21. Kalau untuk sekilas informasi perbedaan dari tarung dan juga seni gerak ini apa yang masuk, Pak? Ya kalau petarung ini kan full body contact ya, artinya memang tarung dia, tarung. kan gitu kan, sesuai dengan berat badannya, sesuai dengan nomor kelasnya kan gitu. Kalau seni gerak kan ya seni bela diri lah kan gitu. Jadi ada sudah diatur semacam koreografi dan lain sebagainya. Dia tidak bertarung, tapi kalau petarung ya bertarung, makanya kita dalam setiap kejuaraan wajib medis, oksigen, ambulans harus tetap Equipment-nya ya? disiapkan semua tetap. Oke, kalau Karena full body contact dia full kan? body konteksnya. Tendangan, pukulan. Baik, dari yang kedua ini kalau mungkin saya mewakili dari pemirsa ini apa yang menjadi indikator penilaian dalam setiap tampilannya, Pak? Agar para juri mungkin memberikan penilaian yang plus kepada setiap petarung ataupun yang tadi seni gerak ini. Ya. Jadi di tarung derajat ini kalau di kejuaraan kan hanya tendangan dan pukulan. Padahal pada saat latihan banyak kuncian apa semua juga kita belajar. Tapi yang dipertandingkan di kejuaraan kalau untuk petarung tendangan dan pukulan. Pasti ada aturan-aturan yang mengikat lah mana yang boleh, mana yang tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi gitu. Baik, terima kasih Pak Delvinus dan juga Pak Tasimin. Kita coba untuk mendapatkan informasi dan kita akan berkenalan kepada atlet-atlet yang berprestasi ini. Dan kita coba untuk kepada para atlet ini berkomunikasi. Mana ini teman-teman, untuk kameranya saya coba untuk berkomunikasi kepada salah satu atlet terlebih dahulu dari karate. Siapa tadi yang sudah mendapatkan mic ya? Yang karate, ya Mbak yang cantik dulu, coba saya. Ya. Oke, boleh diinformasikan kepada kita siapa namanya dan juga asalnya? Perkenalkan, nama saya Disita Mulia. Saya asalnya dari Medan. Oke, latar belakangnya apa ini Mbak? Masih kuliah kah atau seperti apa? Kebetulan saya sudah bekerja. Sudah apa? Sudah bekerja di Jakarta saya. Oke, sudah bekerja Di tapi tetap TNI. ingin tetap menjadi seorang atlet ya? Iya. Di TNI nih, TNI. TNI. Waduh, maaf Mbak, TNI ternyata. Baik, berbicara tentang dialog olahraga ini, saya ingin mempertanyakan terkait kesiapan dan persiapan dari Mbaknya sendiri, mengingat kita kemarin PON 2021 di Papua ini banyak juga mendapatkan prestasi yang cukup gemilang. Apa yang menjadi kesiapan dan persiapan Anda di PON 2024 ini? Kalau persiapan dan kesiapan kita di PON yang kali ini sudah lebih baik dari yang kemarin. Karena mungkin di yang lalu kita tuh terkendala dari COVID ya. Kalau yang sekarang kita lebih maksimal latihannya karena kita juga per kelas itu masih 2 orang. Untuk bisa biar nggak leha-leha yang lain gitu. Oke, lantas untuk perbedaan sendiri pada PON 2021 di Papua dan juga 2024 ini, apa yang menjadi perbedaan nantinya? Perbedaan yang jelasnya karena di PON yang sekarang kita tuan rumah. Jadi otomatis kita kayak Mungkin agak didekatkan mic-nya agar suaranya bisa terdengar. jadi mungkin kita persiapannya lebih gila-gilaan lagi dibandingkan persiapan yang lalu. Artinya gila-gilanya lebih serius ya Iya. untuk melakukan pemusatan sendiri. Kalau untuk pelatih sendiri ada yang kejam-kejam nggak, Pak? Jujur aja. Kalau kejam enggak, cuman semua pelatih kita tegas-tegas. Oke, nah last question, mungkin pertanyaan yang terakhir, ada doktrinisasi kalau perempuan yang serius dalam karate ini ada hal yang konotatif ditandai, seperti kayak pria gitu, tomboy-tomboy gitu. Pernah juga mendapatkan doktrinisasi tersebut? Sejauh ini
nggak ada sih kalau di saya sendiri. Oke, nggak ada. Prestasi apa yang paling gemilang dari Mbaknya sendiri? Prestasi terakhir mungkin di SEA Games. Di SEA Games? Iya. Dapat emas? SEA Games tahun ini saya dapat perunggu, SEA Games yang lalu saya perak. Dapat 1 miliar dong. Baik, kita beralih ke yang lain. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih Mbak Cantik. TNI ternyata ya Mbak ya. Oke, saya beralih coba untuk ke atlet ataupun abang-abang dan rekan-rekan kita dari Tarung Derajat ini. Siapa tadi yang sudah diinformasikan? Baik, boleh diinformasikan siapa namanya Bang? Baik, perkenalkan nama saya Nasiruddin. Oke, pasti TNI juga ya? Enggak, Oke Bang, Nasiruddin, dari latar Kota belakangnya? Medan. Latar belakangnya? Kerja sekarang juga? Kerja, udah kerja. Oke, nggak TNI pastinya ya Bang ya? Oke, baik, saya ingin kembali menanyakan hal yang sama seperti Mbaknya tersebut. Apa yang menjadi kesiapan dan persiapan dari abangnya sendiri untuk bisa mendulang prestasi yang gemilang di PON 2024 nanti? Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Pengprov tadi, bahwa dari segi persiapan dan kesiapan dibandingkan dengan persiapan PON kemarin yang Papua lebih siap ya, dan lebih persiapannya lebih matang. Apakah itu dari segi sarana prasarana dengan adanya kawah derajat ya, kemudian adanya karantina sejak Maret 2023 kemarin, jadi jam istirahat, makan diatur, kemudian jam latihan juga diatur. Dengan adanya pemusatan latihan ini, insya Allah menjadi sebuah usaha untuk meraih prestasi yang lebih baik dibanding PON Papua kemarin. Oke, lantas perbedaan dari PON Papua dengan PON Aceh Sumatera Utara ini apa yang Anda ingin sampaikan? Dari segi atlet yang mewakili, ketika PON Papua kemarin itu hanya diwakili 2 orang dari Sumatera Utara, sementara saat ini kan tuan rumah full tim itu ada 22 orang. Ya. Tentu kalau tuan rumah lebih semangat, kemudian kan nggak mungkin lah ibaratnya kalau tuan rumah kita lebih ganas lah seperti itu. Oke, lantas prestasi yang paling gemilang selama Abang menjadi seorang atlet? Saya masih, kalau di nasional masih setting 8 besar kemarin, 8 besar di 2015. Kemudian untuk tingkat sumut lah, Porpropsu, Kejurda sejak 2017, 2019, dan Porpropsu kemarin 2 medali emas. Oke, singkat dan padat harapan Anda untuk atlet dan juga pemerintah seperti apa? Untuk kita atlet, dengan keseriusan dan perhatian dari pengurus Pemprov, kita harapannya untuk atlet khususnya kontingen Tarung Derajat Sumatera Utara menyambut baik dengan menorehkan prestasi, dengan mengikuti semua program yang diprogram oleh pelatih dan Pemprov. Kemudian harapan untuk pemerintah, Tambah bonus? ya seperti kalau diharapkan prestasi medali emas kepada atlet yang berjuang nanti di PON Sumut Aceh ini, harapannya perhatiannya pun seperti perhatian emas gitu. Oke. Apakah itu dari segi pembinaan untuk puding dan sebagainya. Oke, terima kasih Abang Da dan juga Demikian. Kakak Cantik. Semoga apa yang kalian sampaikan tadi menjadi harapan kita dan khususnya kita titipkan Sumatera Utara di tangan kalian semua nantinya. Baik, saya ucapkan terima kasih abang-abang. Baik pemirsa, saya masih melanjutkan untuk diskusi ini terkait tadi masih ada yang masih ingin saya pertanyakan kepada kedua narasumber ini untuk menuju target yang diinginkan, berbagai macam proses dan juga program harus dilalui. Saya kembali ke Pak Fasimin. Bagaimana hal itu, Pak? Proses dan juga program yang akan mungkin tengah dilakukan saat ini untuk mendulang prestasi. Ya, jadi untuk proses persiapan seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah kebetulan seluruh atlet kita karantina dan kita desain, kita rancang program latihan yang terukur dengan mendatangkan pelatih-pelatih dari perguruan pusat dan juga pelatih-pelatih lokal Sumatera Utara
yang sudah tergabung di dalam Platda untuk persiapan PON 2024 ini. Namun kita semualah kita cinta terhadap Sumatera Utara. Pasti. Kan gitu kan. Jadi mungkin ini di nasional pusat latihan yang dibangun tidak dengan menggunakan ABPD. Ya. Kalau di Tarung Derajat ini masih hanya 1-2 Swadaya. saja. Ini swadaya. Ya. Kita bangun karena kecintaan kita terhadap Sumatera Utara, kita pengen prestasi, artinya harus dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal, prasarana yang baik, maka kita dengan keterbatasan yang ada kita bangun. Untuk kawal tryout tersebut. sendiri ada? Tryout kita rencanakan ada. Namun di sini kami ya tidak punya kepentingan. Saya bukan orang politik. Ya. Saya murni pendidik dan juga pecinta olahraga. Pecinta olahraga. Jadi kita bukan orang politik, tidak berafiliasi dengan politik manapun. Saya tidak benci dengan siapa-siapa, saya cinta dengan Sumatera Utara. Namun saya tertarik dengan satu tagline-nya TVRI ini, bersatu kita juara katanya. Maka saya berharap sebenarnya kepada semua pihak termasuk leading sektor pemerintah Provinsi Sumatera Utara, disporanya. Kalau KONI kami angkat topi bagus, mereka komunikasi bagus. Kooperatif? Kooperatif kita ini. Namun bagi kami lah nggak tahu kalau di karate. Nanti kita tanya. Kami di Dispora ini, masya Allah ini, kami 3 kali kasih surat audensi, dibalas pun tidak. Oke. Kami mau datang, bukan kami mau ngemis, tapi kita mau berdiskusi untuk Sumatera Utara Sama-sama membangun yang kita Sumatera cintai ini. Kan banyak hal lah. Artinya kayak dukungan Popnas, kita juga mau, kan dibutuhkan itu. Ya. Popnas tahun 2025 di Aceh. Setuju. Kan gitu. Bagaimana Tarung Derajat bisa diikutkan, karena kita sudah kesiapannya ada. Kemarin waktu di Bandung ada, di Palembang kita nggak ikut. Maka dibutuhkan surat dukungan. Banyak hal lah kita mau diskusi terkait olahraga khususnya Tarung Derajat. Kami dulu ada surat untuk mengusulkan bantuan prasarana. Kami udah usulkan. Kabar tak ada. Oke, there is no respon. Apanya tak jelas. Oke. Kan gitu kan. Kita dulu pernah lah kami mendapatkan bantuan contoh. Dan bantuan terakhir kayaknya 2018. Baik. Atau 2019 kami dapat bantuan. Nah ini perlu kami diskusikan sama Dispora. Karena kami diberikan bantuan yang tidak tepat. Pakaian latihan. Kami ada ketentuan di Tarung Derajat. Wajib beli di perguruan. Baik. Tidak bisa beli di luar. Ini yang datang entah dari mana-mana. Oke. Kan ini tidak sesuai. Kami pun nggak berani pakai itu. Nggak berani kami memakainya karena ini menyalahi. Oke, yang Anda inginkan berarti keberpihakan dari pemerintah kita, khususnya pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara Komunikasi ini, yang baik lah. untuk membangun dan menjalin komunikasi dan juga kooperatif ya pastinya. Ya. Baik Pak Tasimin, kita jedah terlebih dahulu pemirsa. Sebelumnya nanti kita akan kembali ke Pak Delvinus. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Dialog Olahraga, tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution dengan tema menariknya target medali cabur bela diri di PON 2024. Banyak hal yang ingin sebenarnya kita pertanyakan kepada kuda narasumber ini untuk hal bagaimana pula terkait persiapan dan juga program-program apa yang dipersiapkan untuk atlet kita ini agar bisa nanti tampil secara maksimal. Khususnya di dalam karate, Pak Delvinus. Persiapan dan program apa yang tengah dan telah? Baik, saat ini kan kita sudah sedang melakukan latihan terus berkelanjutan. Dan ini kita rasakan memang dukungan KONI itu ya cukup bagus lah. Kita sudah melakukan tryout ada 2 kali dan ini didukung penuh oleh KONI. 1 kali ke Thailand kemarin dan kemudian ke Surabaya. Nah, harapan kita awal Maret nanti sebelum puasa itu ada kejurnas. Nah, hasil dari kejurnas ini nanti akan dikirim ke kejuaraan Asia dan Asia Tenggara. Harapan kita juga di sini kita bisa didukung. Nah, itu dari segi kegiatan. Nah, di samping itu kita juga butuhlah dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah. Ya. Apa saja ya peralatan latihan. Nah, karena sekarang perlunya kalau misalnya udah tinggal 1 bulan lagi, nggak ada gunanya lagi. Kita mau main beban misalnya, mau main weight training, itu kan diarahkan ke Unimed.
Nah, kalau ke Unimed kita harus berkoordinasi dulu Ke pihak terkait. ke pihak terkait dan ternyata mahasiswa banyak yang pakai. Ya. Dan kalau kita mau latihan, waktunya sudah nggak ideal. untuk Biasanya kita. latihan untuk karate ini yang ideal berapa kali seminggu atau per bulannya? Ya, tergantung kita mau latihan apa. Kalau misalnya di awal-awal mungkin bisa 2-3 kali 1 minggu. Nah, jadi kalau untuk saat sekarang mungkin kita hanya butuh ya 1-2 kali lah untuk melatih kekuatan dan membantu kecepatan. Ya. Itu. Jadi kita juga seperti yang sederhana lah, peralatan perorangan, ada karet. Ini atlet-atlet beli sendiri nih. Nah, jadi ya itulah dulu sementara. Jadi karet itu kan kalau kena keringat mungkin paling bertahan sebulan 2 bulan. Artinya swadaya sendiri, Mas. Ya, itulah jadi yang bisa dilakukan. Kebetulan ketua kita juga punya peralatan apa adanya, itulah yang kita pergunakan. Nah, jadi ya ke depannya ini mumpung belum terlambat, kita berharap sih bantuan atau dukungan pemerintah. Nah, contohnya gedung lah dulu ya, gedung. Kalau kita mau bikin event, karate itu udah pusing cari gedung. Kalau ke gedung serbaguna milik Pemprov, kabarnya 20 juta satu hari. Waduh, cabang olahraga dari mana duitnya? Kan gitu. Kita bukan cari keuntungan di sini. Nah, terus yang ada kita rebutan di gedung futsal. Ya. Futsal itu ya mungkin dengan biaya yang murah. Tapi antrian juga panjang. Nah, jadi harapan kita memang pemerintah lah yang kita harapkan bisa membangun sarana prasarana seperti ini untuk bisa kita gunakan. Baik Pak, selain dengan hal yang equipment tadi ataupun fasilitas hingga sarana prasarana yang baik menjadi harapan Anda, kita tak bisa juga pungkiri bahwa gizi maupun kesehatan dari para atlet ini sangat-sangat krusial yang untuk kita diskusikan. Kalau berbicara tentang gizi, mereka ada istilah dapat perolehan tidak? Atau support money dari pemerintah kita? Kalau saat ini ada bantuan suplemen. Ya, untuk suplemen ya seberapa yang ada diberdayakan dulu lah. Ya. Jadi kita berterima kasih dukungan dari KONI ada untuk suplemen ada ya. Nah, masih ada. Ya kalau jumlahnya saya nggak usah. Ya, itulah yang diberdayakan. Nah, ditambah uang saku para atlet. Oke, berarti mereka juga masih dapat uang saku atlet? Dapat. Oke. Dapat uang saku, ya ditambah uang untuk beli suplemen. Nah, jadi ya pinter-pinter mereka lah, karena ini pelatdanya kita masih desentralisasi. Ya. Jadi mereka latihan, pulang ke rumah masing-masing. Nah, harapan kita ke depannya ini pelatda ini bisa disentralisasi. Ya. Nah, supaya istirahat para atlet ini terkontrol. Jadi contoh atlet kita sendiri kadang-kadang lelah pulang latihan, akhirnya apa yang terjadi? Ngantuk bawa sepeda motor. Apakah Ada mereka beberapa tidak ada kali. kendaraan dari pemerintah yang disediakan khusus untuk atlet, Pak, transportasi yang terjemput? Itulah tadi yang uang saku tadilah yang dipakai. Berupa uang saku doang? Iya. Jadi mereka naik sepeda motor biasa atau ya itulah. Nah, jadi ya mudah-mudahan atlet kita tetap sehat-sehat di jalan, ya, bisa besok kembali berlatih dengan baik. Dan satu hal lagi, selain dari atlet ini ada pelatih yang tak bisa kita pungkiri perannya juga sangat penting. Iya. Kalau pelatih sendiri, apakah hal yang sama juga diberikan treatmentnya kepada dari pemerintah maksud saya? Ada untuk uang saku, tidak ada untuk uang suplemen. Nanti pelatihnya yang kegemukan. Kalau pelatihnya sendiri untuk karate dari lokal atau dari internasional? Masih dari kita sendiri. Masih dari kita Iya. sendiri. Baik, mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Pak Delvinus, apa yang menjadi harapan besar Anda, khususnya bagi teman-teman kita ini yang akan bertanding di 2024 dengan target medali emas mungkin yang paling tinggi tadi. Kalau kata Anda tadi, kita nggak perlu 2 emas saja sudah. Ya. Apa yang menjadi harapan besar Anda dan juga persiapan hingga hal-hal yang menarik bagi teman-teman kita? Ya, yang pertama saya mengutip bahasanya Pak Ketua, Ya. Pak Dr. Rahmasah. Kita dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, di Sumatera Utara, cari makan di Sumatera Utara. Satu saat nanti mungkin akan dimakamkan di tanah Sumatera Utara. Kita berbuatlah yang terbaik untuk Sumatera Utara, dan kita butuh komitmen itu.
Oke, begitu juga nanti kita harapkan komitmen dari teman-teman dan juga rekan-rekan kita ini sungguh-sungguhlah Siap. dalam mendulang prestasi tersebut. Terima kasih kepada yang terhormat Pak Delvinus atas informasinya. Semoga apa yang menjadi harapan Anda, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan melalui tayangan ini bisa menjawab hal tersebut. Saya kembali ke Pak Tasimin. Apa yang menjadi harapan besar Anda untuk teman-teman kita, khususnya para atlet ini agar tetaplah semangat dalam berprestasi? Ya, saya mengutip kata-kata Mengutip kembali. bersatu kita juara. Ya. Karena memang dibutuhkan satu pikir, satu semangat, dan satu usaha bersama. Jadi antara atlet, sama tadi disampaikan oleh beliau bahwa kita ini orang Sumatera Utara, lahir Sumatera Utara, cari makan Sumatera Utara, kita berbuat untuk Sumatera Utara. Jadi atlet, pelatih, pengurus, dan pemerintah, mari kita semua bersatu untuk satu tekad bersama. Karena kita terakhir tuan rumah itu tahun 1953. Artinya sudah 71 tahun. 71 tahun. Mungkin kita tuan rumah sekali lagi udah nggak ada kali ini. Kan gitu. Maka kita torehkanlah di tuan rumah kali ini. Kita bisa juara umum. Juara umum. Dan terakhir untuk masyarakat kita agar memberikan dukungannya. Singkat dan padat dari Pak Tasimin, seperti apa harapan untuk masyarakat kita? Mohon doa semua masyarakat Sumatera Utara untuk kesehatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar seluruh atlet-atlet yang berjuang di PON diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga kita bisa meraih juara umum. Ya, masuklah 3 besar. Amin Allahumma amin. Ya, secara nasional untuk Sumatera Utara. Amin. Pak, kira-kira bocorannya bonusnya nanti kalau 1 emas berapa? Itu kita nggak tahu, kita serahkan pemerintah provinsi. Oke. Yang penting kita buat maksimal aja. Maksimal aja rezeki nanti. anak-anak semua. Urusan dari Rezeki pemerintah ya. anak-anak. Ya. Pastinya 1 M. Amin. Amin Allahumma amin. Itu menjadi harapan kita. Singkat dan padat Pak Delvinus untuk masyarakat kita yang saat ini menonton. Apa yang menjadi harapan Anda? Singkat dan padat. Ya saya kira sama, ya kita butuh dukungan dan doa dan kepercayaan yang paling kuat lah untuk atlet-atlet kita, bahwa kita punya generasi yang mampu untuk berkompetisi. Baik, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran kedua narasumber yang sangat saya hormati. Yang pertama tadi ada Bapak Delvinus Rumahorbo ST selaku Kabid Binpres Forki Sumatera Utara, dan juga disusul tadi ada Bapak Tasimin yakni Ketum Pengprov Kodrat Sumatera Utara yang telah berbagi informasi terkait tema kita, target medali cabur bela diri di PON 2024. Kiranya memberikan angin segar bagi kita semua untuk dapat berprestasi, khususnya bagi atlet-atlet maupun rekan-rekan kita. Mohon untuk di pemirsa sekali lagi ataupun teman-teman kita, kasih dulu, lihatkan teman-teman kita ini, saya ingin menyapa terakhir kali. Bang Juli, mungkin rekan-rekan kita ini, saya katakan salam olahraga seperti yang tadi tagline-nya. Dua kali mas. Dua kali. Salam olahraga sportif, salam olahraga jaya. Oke, itu yang dari KONI. Salam olahraga Sportif salam olahraga jaya. Baik, terima kasih dan semoga buat kalian sukses ke depannya. Ya pemirsa, demikianlah edisi Jumat 26 Januari 2024 kami persembahkan kepada Anda. Semoga memberikan manfaat dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nasution. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.